Isra'li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati guru kita semua, sekaligus suami saya tercinta yaitu Bapak Wakil dan juga para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai yang ada di lingkungan dari sini, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita semua awal setelah mereka musola al-barakah majelis zikir mulai kembali beraktivitas di sini, dan semoga selalu istiqomah dalam mengikuti zikrullah ya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan tetap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau agar selamat untuk menjalani hidup di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Iya, muter-muter aja. Nyari yang enak. Mulai dari mana ya ini bicaranya? Coba apa di video aja dari situ. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, sebenarnya ini udah sering ketemu ya, kok saya jadi kayak bingung ya. Mangkurai ya bapak-bapak, saya bukan penceramah, ini sekedar bagi pengalaman ya, bagi pengalaman di dalam hikmah berpikir ya itu. Jadi banyak sekali hikmah atau faidah yang terdapat di dalam berzikir ini. Karena kenapa? Berzikir itu adalah langsung dari diri kita pribadi yang melakukannya, mengucapkannya, dan itu insya Allah akan hasilnya juga akan terasa langsung terhadap diri kita pribadi ya. Kecuali kalau kita mendengarkan ceramah gitu kan, nggak langsung kita yang melakukan kan, yang ceramah, yang makan, yang ngobrol ya gitu kan. Ya insya Allah kalau di majelis zikir kita tidak membiasakan diri ya untuk ngobrol atau untuk bercerita ya, kecuali nanti setelah selesai baru boleh itu ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi kita jangan samakan, maaf ini, jangan samakan majelis zikir dengan pengajian yang umumnya ya, karena di sini kita lebih mengutamakan untuk pengobatan. Di zikir ini lebih mengutamakan untuk pengobatan, yaitu terutama pengobatan diri kita dalam hal penyakit lahir maupun penyakit batin. Yang lebih susah itu adalah penyakit batin ya Bu ya, penyakit batin. Karena kalau penyakit lahir itu, oh ini sakitnya diare misalnya ya, atau ini sakitnya pusing dan lain sebagainya, itu kelihatan dan biasanya kalau yang biasa minum obat itu ada obatnya. Tapi kalau kami dan keluarga itu jarang minum obat ya, jarang sekali minum obat. Lebih percayanya kepada kuasa Allah gitu ya. Tapi kalau sudah berlanjut, sudah lewat dari kayaknya udah sakitnya berlebihan, baru bisa ke berobat ya. Nah dalam hal ini kalau kitanya yakin dengan kekuasaan Allah, dengan keajaiban Allah, itu akan terasa nikmatnya. Jadi kita nggak akan bisa ya. Jadi jangan takut
kalau berzikir itu banyak benar hikmahnya, dari kesehatan tadi, dari rizki juga, terus dari kerukunan keluarga, terutama suami istri rumah tangga, itu luar biasa. Hikmahnya itu luar biasa. Ya tadinya mungkin kalau saya sih kalau masalah uang, maaf ya, bukan saya nggak butuh uang, atau bukan saya nggak perlu ya, karena saya diawali nikah dengan beliau adalah beliau masih mahasiswa dan juga guru honor. Jadi saya tidak berharap beliau pulang bawa uang gitu. Jadi selalu yang beliau bawa setiap pulang dari luar buku, karena memang beliau masih kuliah ya waktu itu. Jadi sampai sekarang ya boleh tanyakan beliau, misalnya beliau dari mana, nggak pernah saya mana hasil tadi ceramah, mana hasil tadi bantu orang gitu. Alhamdulillah, semoga sampai nanti ya saya dikasih sifat seperti itu. Dan alhamdulillah suami saya itu sangat ngerti, bapak-bapak sangat sayang sama istri dan keluarga ya. Kalau beliau ada tanpa diminta pun beliau selalu mengasihkan kepada istrinya. Dan juga kita sebagai istri, misalnya gajinya suami itu 10 juta, misalnya amin ya Allah. Ya amin lah. Ya amin ya. Nah, itu jangan semuanya kita yang megang. Misalnya kita dikasih berapa sama suami, nah kita sebagai istri harus bisa mengatur pengeluaran kita itu, mengatur uang itu sebaik mungkin agar tidak merasa kekurangan gitu. Gimana caranya ya? Nah, peganginlah suami itu, jangan dipegang kita semua. Khawatir beliau lagi naik motor kehabisan bensin, khawatir lagi naik angkot ketemu temannya kan. Kalau ketemu teman, apalagi kita suami kita dianggap teman kita itu rada mending gitu ya, dibandingkan dengan teman kita itu. Masa ya kita nggak bayarin ongkos, atau pas lagi makan atau lagi ngebaso ada ketemu temannya atau ketemu mantannya dan lain sebagainya ya, masa ya mau diam-diam aja sih nggak dibayarin kan gitu ya. Iya, gimana sih orang saya kalau ketemu ya kan, orang masih muda itu Bu, pacarnya banyak dulunya sebelum bersuami istri kan nggak mungkin kita ketemu langsung dengan suami kita, nggak mungkin kan. Pasti sebelum suami kita atau sebelum istri kita tuh ada yang lain-lain, ya biarin aja itu mah, namanya ragu ya. Jadi masa pas ketemu deh, misalnya bapak ketemu dengan temannya gitu kan, banyak teman-temannya, teman kuliah, teman SMP, teman SD, teman alia, terus teman-teman yang sudah tua sekarang ini ya. Masa kita mau diam-diam aja sih nggak ikut serta dibayarkan? Nah itu juga kan pahalanya bertiga Bu gitu. Itu jangan mentang-mentang gajinya sekian gitu semuain, kita akhirnya suami kita begitu. Mau rokok minta, mau beli bensin minta, jangan, kasihan yang ada duit adalah suami kita masih dikasihnya nih, apalagi ibu-ibu yang masih muda. Senang karena masih muda, masih anak-anak ya, bahkan itu udah mau ikut zikir, mau ikut pengajian, itu luar biasa. Jadi benar-benar nanti mentalnya udah kuat. Jadi diajarin seperti hal-hal sekecil ini kalau di majelis zikir ya. Kalau umum saja ya, wajib hukum Islam, misalnya sholat dan lain sebagainya. Kalau di majelis zikir itu penuh dengan ilmu-ilmu tentang kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga. Jadi itu jangan sampai semuanya diraup sama kita uang. Jangan, kasihan suami kita udah cari uang capek-capek, giliran mau minta uang, mau beli rokok minta, mau bensin itu, jangan lah. Nanti ngegelut tuh hatinya, katanya saya capek cari duit, kenapa saya kayak mengemis. Jangan ya, tolong nih yang masih muda-muda nih terutama ya. Kalau saya alhamdulillah tadi suami saya tanpa diminta pun beliau sangat ngerti gitu. Kalau ada tuh nggak pernah nggak ngasih gitu, dan saya juga nggak pernah misalnya beliau bagi-bagi, beliau ngasih siapa itu saya nggak pernah
merasa apa ya, merasa kok saya saya malah bersyukur alhamdulillah, dan insya Allah walaupun saya tidak ikut serta membagikan, tapi saya karena merelakan atau mengikhlaskan suami saya untuk berbagi rezeki, itu kita juga akan ke bawah pahalanya ya. Jadi ya itulah perjalanan rezeki itu luar biasa nikmatnya ya. Rezeki itu di dalam hari Sabtu nih, karena kalau yang belum ke sana coba-coba sekali-sekali ke sana ya. Itu juga saya khawatir sekali karena kita mau kasih makan dari mana ya gitu. Sedangkan orang itu 100-an lebih, sedang itu setiap hari Sabtu abahnya nggak mendapatkan hasil yang itu, tidak ada. Sempat perang mulut sih Bu, karena saya khawatir gini, kecuali kalau beliau ini ada pendapatan misalnya setiap bulan 10 juta, oke, akan saya inikan. Itu dalam pikiran sendilnya saya waktu itu ya. Tapi tadi beliau sampaikan bahwa pendapatan beliau atau pendapatan kami alhamdulillah lebih dari cukup ya. Karena tidak terpakan ya, bukan tertukar terpakan. Nah pada waktu itu terus nanti gimana, ini gimana, biasa perempuan mah Bu, belum juga di jalannya udah ini gimana ya, kayak ibu-ibu rumah tangga misalnya ada uang 50.000, buat ini gimana, buat anak jajan gimana, buat beli gasnya gimana gitu. Saya juga ibu-ibu kan sama ya. Terus beliau selalu menasihati saya atau mengajak saya begini loh ya, ini. Ya udah, coba saya dengan hati berat, dengan cemberut ya waktu itu. Mungkin ada saksinya ya, waktu itu saya agak berat hati gitu ya. Ternyata sekali kita semua yang mengeluarkan untuk kedua, ketiga dan seterusnya sampai sekarang alhamdulillah. Bahkan kadang yang tahu ya, yang di sini nih yang setiap pagi hari Sabtu mungkin kemana sih Teh Nok itu setiap hari Sabtu selalu berangkat pagi pulang sore. Beliau itu adalah membantu masak di sana. Luar biasa, kalau nggak ada Tenok, nggak ada Busung dan yang lainnya, Mama Angel, Nenek juga itu yang ini nih siapa yang cantik ini bagian beres-beres cuci piringnya. Nah itu alhamdulillah sampai sayur mayur itu yang kadang udah 2 minggu yang lalu dikasih belum sempat kita masak karena mendahulukan yang akan lebih cepat layunya gitu ya. Jadi yang masih bagus, masih segar, kira-kira tahan ibu kan, ibu-ibu juga masih masukan ke saya, Bu ini masih tahan nih, disimpan aja dulu, ini untuk sekarang karena ada yang ngasih, itu dikasih Bu, alhamdulillah gitu ya. Beras juga gak pernah apa, kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ingat kepada Allah, banyak minta ampun tadi ya, baca istighfar, terus yang lainnya, insya Allah itu akan sedikit demi sedikit akan luntur penyakit batinnya ya. Kayak saya juga dulu terkenal galaknya ya, karena memang orang Sumatera beda dengan orang Bandung ya, yang lemah lembut, yang dimulai. Kalau kita Sumatera kan agak-agak kasar ya dibilangnya seperti itu. Tapi bukan kasar aja sih, galak ya, lebih diinikannya ke galak katanya juga dan sebagainya. Awalnya memang seperti itu ya Bu ya, mungkin yang pertama-tama ngeliat saya kok ibu tuh jutek amat sih gitu ya, atau gimana gitu pandangan pertama ke saya tuh. Sampai ada jamaah yang ngomong ke saya saking penasarannya, Ibu maaf ya, katanya kenapa, kata saya kok awalnya itu kayak jujur amat ya katanya. Itu benar-benar maunya gimana ya, langsung itu nggak apa-apa kata saya, untuk memperbaiki kelakuan saya juga. Iya Bude, kata saya nggak apa-apa, ngomong aja sih ya, saya salah paham ternyata, katanya kelihatannya ibu itu jutek, galak, terus kayaknya cuek banget gitu ya sama jamaah juga. Kadarnya ada gitu. Ternyata begitu saya lama-lama dekat dengan ibu, ternyata orangnya asik juga ya gitu.
Nah, saya dalam hati saya sih gimana orangnya terhadap saya gitu. Kalau orangnya enak ya saya akan lebih enak. Kalau orangnya masuk aja ya mungkin saya biasa aja gitu kan. Gitu. Jadi banyak hal yang sedikit demi sedikit berubah dari pribadi saya, terutama karena saya mengikuti zikir ini ya. Walaupun saya istri beliau, kalau saya tidak mau ikut belajar, tidak mau ikut di mana beliau mengadakan zikrullah atau di musola-musola atau di majlis-majlis, saya tidak seperti sekarang ini. Ya saya juga harus menyesuaikan diri dong. Masa iya suaminya ngisi ceramah atau zikir, istrinya lagi senang, atau istrinya lagi ke mall. Dulu ya seperti itu, karena memang di samping saya belum sepenuhnya ikut berzikir, masih setengah-setengah hati ya Bu ya. Terus saya juga masih banyak kegiatan-kegiatan, jadi iwafi lah, terus apa tuh namanya, pokoknya yang sekarang sudah lah nggak penting lagi gitu. Sampai sekarang sih masih ada ikutan lagi, enggak lah, terima kasih, saya sudah menikmati kehidupan saya sekarang. Jadi di majlis ada acara juga saya lagi ada urusan keluar, saya tinggalin majlis. Kalau sekarang ada teman saya ngajak pergi kemana atau ada undangan, saya nantikan lebih mengutamakan majlis atau zikir gitu. Jadi ya memang nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Itu luar biasa sih perjalanannya, luar biasa panjang, luar biasa, harus ekstra niat kita itu harus benar-benar pengen berubah gitu ya, walaupun dari pihak suami, dari pihak yang lainnya mengajak kita, tapi saya itu mimpin zikir, saya nggak percaya, saya suka ceramah karena aslinya saya suka berantem di pelabuhan gitu. Sama saya dulu juga nakal, tapi nakalnya untuk saudara orang. Jadi pelabuhan itu kalau ada ngelihat pedagang-pedagang di apa namanya dimarahin, diusir, yang usir itu hajar sama saya. Kami itu kata saya kerja di sini ini tidak mungkin lama. Mereka itu juga untuk anak istrinya, kamu juga sama gitu. Dan saya waktu itu sempat duduk di dermaga 3, saya ngomong begini, ya Allah, suatu saat saya akan menguasai pelabuhan Merak Bakahuni ini. Alhamdulillah tahun 2000 banyak orang sini yang kita masukkan di security Merak Bakahuni. Ini security itu awalnya itu saya perang gitu. Orang nggak tahu, tapi banyak yang tahu. Saya bergerak itu bergerakkan untuk bagaimana orang Merak ini bisa kerja. Nah, security, alhamdulillah 2001 saya berhenti. Gitu. Saya masih jadi pengusaha itu. Ibunya juga masih megang kapal, gitu ya. Jadi terus saya mesti zikir ya, ceramah, tetap. Saya tidak pernah usaha itu menghalangi saya untuk memuji Allah, gitu. Jadi makanya bukan ibunya nggak butuh uang, saya nggak butuh uang, karena kita sudah biasa itu. Bahkan masih zikir, makanya tolong yang di sini yang belum pernah ke sana, main ke sana, suatu saat main di Salira. Di Salira juga kita punya majlis. Alhamdulillah Allah ngasih di sana lahan hampir kurang lebih 25 hektar. Kalau ibu mau dagang di sana. Itu pantai, ya kan, bikin warung di sana, segala macam. Silakan. Kalau ada yang marah, bilang. Kenapa? Banyak pengunjungnya nggak Pak? Banyak. Di sana gratis tuh. Sudah saya dagang Pak ya. Ya, tapi daftar dulu. Kalau ibunya baru ikut sekali, dikasihnya kuota. Ya, makanya sering. Jadi dikir itu Bu, nih, maka saya bergerak berzikir ini, satu untuk bagaimana mengangkat perekonomian. Yang kedua, bagaimana yang tadinya nggak punya rumah bisa punya rumah. Yang bagaimana yang tadinya berikut suami istri menjadi rukun. Gitu. Bahkan banyak sekarang ini, bahkan kemarin alhamdulillah ada anak angkat kita ya, itu yang orang tuanya nggak ada meninggal, ya anak yatim. Tapi sekarang ini sudah lulus sarjana, ya,
B3 dia dapat komplaut. Kita bantu Bu semuanya. Itu bismillah. Biarlah kita berjuang ini. Sekarang ayo kita bareng-bareng. Kita berjuang bareng-bareng Bu. Kalau ibu misalkan saya ini ngontrak aja rumah, ya kan? Kepingin cari aja uang untuk bangunnya, ya kan? Udah kredit nggak apa-apa. Mau milih di Bojonegara atau di Salira, bangun di sana. Ya, tapi jangan bangun sehektar, nanti itu terlalu besar, ya. Nanti ibunya sedih, ya kan? Jadi kita alhamdulillah, ibunya nggak serakah, nggak. Anak-anak saya nggak serakah, ya. Begitu banyak sekali yang dititipkan oleh Allah, tapi kita tidak mau serahkan semuanya. Yuk bareng-bareng kita, ya. Itu saja mungkin karena saya nggak mau panjang-panjang, ya. Dan juga nggak mau lebar-lebar, panjang itu punya bapak-bapak ini, lebar punya ibu, ya. Jadi insya Allah hidup kita akan berjalan maksimal dengan baik. Makanya ini bapak-bapaknya juga main ke sana, ada di sana 24 jam. Tapi dalam waktu yang akan datang mungkin agak susah. Sampai saya nolak, ibunya yang dikirim uang ke saya, datang ke Tegalwangi saya, dikasih uang, satu amplop itu isinya 5 juta, 3 amplop ibunya megang, itu nggak dibuka, diserahin ke saya. Ini ada apa? Sehari saya itu dapat 15 juta. Kalau saya mau itu waktu itu, mungkin setruk sekarangnya. Kenapa? Makan uang haram. Saya bilang saya sudah digaji. Gaji saya Budi SDP 13 juta. Tapi yang saya kasihkan ke ibunya cuma 1 juta. Kenapa? Yang lain itu kita buat dibagikan. Karena saya ini bukan nggak butuh uang. Saya berpikir harta itu berkah. Gitu. Itu jangan salah. Niscaya ini mengalami berbagai macam yang namanya. Saya dulu banyak kan di Merak. Bukannya orang Merak itu banyak kenal saya. Karena saya dulu di Merak. Di Kebun Kelapa saya pernah. Di Bumi Waras saya pernah. Rumah di Gamblang. Saya ini mau lahirnya di Cidadang tapi besarnya di Merak. Di Kampung Jeruk, di Medaksa. Gitu. Membela siapa? Masyarakat Merak. Termasuk yang punya rumah rel-rel dulu ya. Itu perjuangan waktu dulu. Yang pakai rumahnya sekarang nggak tahu perjuangan kita. Waktu itu mau digusur sama rel. Jangan salah Bu, saya perjuangkan. Saya datang ke PTKA itu, saya ngamuk, saya bilang jangan sekali-kali dibongkar. Pas sudah dibangun, pada dijual belikan. Bahkan saya juga yang nempatin di situ pada nggak kenal lagi, karena orangnya udah pergi dijual. Gitu. Itu bukan jual tanah, jual bangunan. Termasuk busung korban. Kenapa dulu nggak ketemu saya? Benar Bu, kalau ketemu saya dengan ibunya, yakin punya rumah bukan di rel. Tuh Bu yang di sebelah sana ada yang rumah tingkat itu saya kasih, itu tanahnya atas nama saya. Maaf kata, banyak sekali orang Langon saya bantu sampai sekarang masih hafal sama saya, kalau ketemu juga masih merangkul. Ya, itu saya buatkan di pasar ini waktu di Juweli, kata saya tolong beliau dibikinkan awning, dia jualan di situ. Sampai pembeli rumah, sampai di sini digusur ya. Ya salah. Saya nggak pernah yang namanya perjuangan itu untuk mikirin saya. Sampai di Salira itu ada tanah begitu banyaknya. Oh yuk siapa? Tapi jamaah kita iya orang-orang. Banyak-banyak rencana doang. Iya enggak? Gitu. Sekarang gini, yang sering ke Salira ada kan? Yang sering ikut ke sana. Kata tanya sekarang, berani-beraninya bangun majlis kalau bukan punya sendiri, diusir nggak? Diusir. Itu mikirnya. Kok berani-berani ya ini pantai kok dibikin majlis gitu ya. Bahkan orang bareng-barengnya itu yang ngasih kopi, yang ngasih anu ke saya. Gitu. Ada apa gitu? Nggak pernah ngaku itu punya kita Bu, itu punya orang gitu aja. Ya, karena memang di zaman nggak punya apa-apa. Ya, punyanya istri. Saya melihatnya istri aja ibaratnya harta yang tidak habis-habisnya. Iyalah. Saya punya banyak uang tapi nggak punya istri gimana? Nyari istri lagi belum tentu seperti ibunya.
Iya enggak? Iya. Itu. Ya Pak Ustaz ya. Ini Pak RT itu Pak Ustaz. Iya kan? Ini Pak RT kan? Iya. Itu Pak Ustaz. Iya, dari Ustaz RT. Ya Bu ya. Ini makanya Pak RT-nya semangat. Kalau RT yang lama kayaknya nggak datang-datang ya. Iya. Ini RT baru kan? Iya. Yang penting jangan RT baru. RT harus semangat. Karena bagaimanapun sekarang ini insya Allah ya. Tadi ada kan foto-fotonya ya, di foto ya. Insya Allah. Insya Allah, mungkin kalau udah fotonya viral, RT di barokah ya, itu akan diangkat derajatnya. Istrinya. Iya. Ciri yang berangkat itu istrinya. Saya udah membaca aja tadi istrinya RT yang kita taunya beneran kan? Ya. Nah, jangan suka mangkelan sama suami ya. Karena ini beliau ini insya Allah kita doakan ya. Gitu. Makanya jangan ibu RT. Sebenarnya masalahnya banyak. Tapi kuat mau siap jadi RT. Iya. Menghadapi masyarakat bisa. Menghadapi istri. Wah. Tapi insya Allah nih, ini kita lagi merintis usaha nih beliau ini ya itu. Ini kan nggak tahu ya, tahu. Ini lagi merintis usaha, semoga usahanya berjalan. Amin. Oh, Bismillah. Kalau RT dekat-dekat sama Misya, insya Allah RT-nya itu RT yang bersahaja. Amin. Nggak percaya buktikan aja. Ini musola loh saya ngomong Bu.